Dan ini dalam bentuk apapun, jadi tidak dibatasi jenis pakaian tertentu, tapi apapun yang menarik perhatian, entah dari bentuknya, warnanya, maka itu dianggap pakaian popularitas. Orang yang memakainya di dunia akan Allah berikan pakaian kehinaan di akhirat. Ini tentang pakaian popularitas. Lalu wala ma yakhtassu bin nisa'i wal aks, dan tidak boleh seorang pria memakai pakaian khusus bagi kaum wanita, begitu pula sebaliknya. Artinya seorang pria tidak boleh memakai pakaian yang merupakan ciri khas kaum wanita, sebagaimana wanita tidak boleh memakai pakaian yang merupakan ciri khas kaum pria, ya. Sebagaimana Nabi SAW, di sini Ibnu Abbas pernah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menyerupai kaum pria dan melaknat pria-pria yang menyerupai kaum wanita. Jadi tidak boleh seorang wanita memakai pakaian khas kaum pria. Ya, kita tahulah, tidak perlu dirinci. Ini pakaian pria dia pakai. Begitu juga pria memakai pakaian khas kaum wanita, rok misalkan dan semacamnya. Ini tidak diperbolehkan, Bapak ya. Itu merupakan perbuatan terlaknat. Kalau terlaknat berarti dosa tidak? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, ya. Tidak boleh seorang pria memakai pakaian kaum wanita walaupun cuma drama. Nah, ada sebagian orang bermain peran, ya kan? Dalam film atau apa kan dia memakai pakaian kaum wanita, drama, nggak boleh, apa ya? Yang seperti ini terlarang, diharamkan, ya. Begitu juga untuk selain itu, intinya yang benar-benar yang seperti ini terlarang, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau darurat lain lagi, Bapak ya. Karena darurat membolehkan yang haram. Darurat seperti apa? Ya misalkan seorang pria nggak punya, kehilangan pakaian, yang ada pakaian kaum wanita. Kalau dia tidak pakai pakaian itu, terbuka auratnya. Lalu dia harus pakai pakaian itu. Boleh tidak? Boleh. Kan darurat. Darurat secukupnya. Kalau ada hajat, kebutuhan secukupnya. Tidak terus-menerus, Bapak ya. Sama ada orang sholat pakai dia nggak bisa cari, nggak ada celana kan? Ya, kalau darurat gimana lagi? Kalau darurat nggak masalah, Pak ya. Cuma yang darurat ini hati-hati juga, Pak ya. Kadang sebagian orang bermudah-mudahan alasan darurat. Seperti yang saya dengar itu, kalau nggak salah siapa ya, Imam Samudra atau apa gitu, ketika lolos dari Bali katanya memakai pakaian wanita. Ya benar ya? Iya benar, cadar. Ini gimana? Nggak ada alasan tuh, Bapak ya. Apa darurat kayak gitu? Pertama, dia udah membunuh nyawa banyak orang. Kedua, memakai pakaian wanita dengan alasan hajat darurat. Nggak ada gitu, Bapak ya. Nggak boleh itu, diharamkan. Ya, darurat artinya dalam rangka menyelamatkan nyawa kita. Kalau kita tidak memakainya, nyawa kita lenyap atau kita akan sakit. Ya contohnya tadi, ada orang yang kehilangan semua pakaiannya, mungkin kena banjir, dia terseret tsunami, dia telanjang bulat, dan dia nggak dapetin kecuali pakaian wanita. Kalau dia tidak pakai pakaian itu, dia akan sakit kan, dingin kan, terus terbuka auratnya. Yang ada pakaian wanita, maka silahkan secukupnya sampai menemukan pakaian pria, gitu Bapak ya. Adapun seorang ngebom, setelah itu kabur supaya selamat dari kejaran polisi, dia memakai pakaian wanita, pakai cadar. Nah, yang seperti ini perbuatan yang diharamkan, ya nggak ada alasan itu. Nah itu ya, jadi kita diharamkan memakai pakaian khas kaum wanita, dan wanita pun dilarang memakai pakaian khas kaum pria. Lalu pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Imam Syaukani, yahrumu 'ala rajuli at-tahalli bidzahab la bi ghairi. Diharamkan bagi seorang pria berhias dengan emas dan bukan selain emas. Artinya kalau dengan memakai emas diharamkan, kalau selain emas dipersilahkan.
Ya, apa dalilnya? Sudah berlalu. Kata Imam Asy-Syaukani, "Falimat taqaddam minal ahaditsil waridah fi tahrimidz dzahab." Yaitu berdasarkan hadis yang sudah berlalu tentang diharamkannya emas. Contohnya hadis Ali bin Abi Thalib, dia pernah menceritakan Nabi pernah membawa emas dan sutra. Sutra di tangan kanannya, kiri di tangan emas di tangan kiri beliau. Ini sutra, ini emas. Lalu Nabi menyatakan, "Inna hadain haramun ala dzukuri ummati." Kedua benda ini, sutra dan emas, diharamkan atas pria dari kalangan umatku. Jadi nggak boleh seorang pria memakai sutra dan memakai emas. Nah, berarti kalau dilarang bagi pria, berarti dibolehkan bagi kaum wanita. Ya, kaum wanita diperbolehkan. Adapun pria ini tidak diperbolehkan, ya, memakai pakaian atau emas atau apapun, pokoknya nggak boleh. Ya, mau bentuknya jam atau kalung, apalagi kalung bentuknya, atau cincin. Ya, ini tidak diperbolehkan Bapak ya. Cincin, gelang, apalagi kalung, apalagi biasanya yang sering apa? Pernah menik. Yang paling sering cincin, yang paling sering cincin atau ini biasanya anting. Ini udah, kalau orang pria memakai anting dari emas, dia terjatuh dalam dua larangan. Pertama apa? Menyerupai kaum wanita. Kedua, memakai emas. Wah, itu dosanya berlipat-lipat Bapak ya. Yang seperti ini dalam Islam harus kena ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang tidak ditentukan batasannya dalam syariat, tapi dikembalikan kepada penguasa. Jadi penguasa lihat nih, ini bagusnya orang seperti ini diapakan nih? Apakah di penjara 3 bulan misalkan, atau mungkin disuruh kerja paksa, bersihkan bandar misalkan selama sebulan misalkan, atau semacamnya. Ini dikembalikan kepada kebijakan penguasa ya, takzir ini. Nah, itu selesai Bapak ya. Berarti itulah pembahasan terakhir. Namun di Imam Asy-Syaukani, Imam Siddiq Hasan Khan ketika menjelaskan kitab ini, beliau menyebutkan satu permasalahan yang tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yakni tentang memakai cincin. Di mana cincin kita diletakkan? Nah, ini kan ketika membahas diharamkan bagi pria memakai hiasan dari emas, di antara hiasan emas yaitu apa? Cincin, ya kan? Terus di mana kita meletakkan cincin? Ada hadis dalam Musnad, dalam kitab Sunan dan Sahih Muslim dari Ali. Ali pernah berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aj'al khatam fi hadhihi wallati taliha. Rasulullah asyara ila sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku meletakkan cincin di sini dan yang sebelahnya, di sini dan yang sebelahnya, ini dan sebelahnya. Berarti jari tengah dan jari telunjuk. As-sababah, beliau menunjukkan ke arah telunjuk. Berarti kita dilarang meletakkan cincin di sini dan sini. Berarti bolehnya di mana? Sini dan sini. Terus kanan atau kiri? Kira-kira ada hadis dari yang disebutkan, yang menyebutkan Nabi pernah memakai cincin di tangan kanan, dan pernah juga Nabi memakai cincin di tangan kiri. Berarti apa? Boleh dua-duanya, mau di kanan kiri dipersilahkan. Tidak ada apa kewajiban atau sunnahnya harus kanan saja atau kiri saja. Jelas apa ya? Diperbolehkan kita memakai cincin, yang penting jangan di tengah dan jari telunjuk. Berarti di sini. Kalau di sini bagaimana? Aneh aja. Cincin nggak mungkin di sini kan? Itu apa di sini? Rata-rata cincin di sini kan sebagai apa ya? Nah itu ya, itu pembahasan yang disebutkan Imam Siddiq Hasan Khan menutup pembahasan Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Mungkin bukan pakaian harusnya, kitab tentang pakaian dan perhiasan gitu. Karena masalah memakai cincin ini bukan pakaian kan, tapi perhiasan gitu. Nah itu selesai. Berarti kita masuk kitab baru yang yang ada dalam kitab Ad-Durrul Bahiyah, yaitu Kitabul Udhiyah, kitab tentang kurban. Nah kita pada udah lewat musim kurban ya, tapi kita baru belajar masalah fikih kurban. Nggak masalah, siapa tahu kita setelah belajar
bisa ingat sampai nanti musim kurban Bapak ya. Ya, kita baca keterangan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kitabul Udhiyah, kitab tentang kurban. Tushra'u li ahli kulli baitin wa aqalluha syatun wa waqtuha ba'da salatin nahri ila akhir ayyamit tasyriq wa afdaluha asmanuha wa la yujzi'u ma dunal jad'i min ad-dhani wa thani min al-ma'zi walal a'waru wal maridu wal a'raju wal a'jafu wa a'dhabul qarni wal uduni wa yatasaddaqu minha wa ya'kul wa yaddakhiru wa dhabhu fil musalla afdalu wa la ya'khudhu man lahu udhiyatun min sya'rihi wa dhafrihi ba'da dukhuli 'ashri dzil hujjah hatta yudhhiya. Disyariatkan kurban bagi keluarga masing-masing rumah, bagi keluarga masing-masing rumah. Yang paling sedikit 1 ekor kambing. Waktunya setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Dan yang paling afdol kurban adalah yang paling gemuk. Dan tidak sah kurban di bawah jad'i minad dhani, yaitu di bawah 6 bulan. Tidak sah kurban berupa domba yang di bawah 6 bulan, dan tidak pula di bawah kambing di bawah 1 tahun, dan tidak sah kurban yang matanya picek, satunya cacat ya, tidak dua-duanya sempurna, satu cacat, dan tidak pula sakit kurban hewan kurban yang sakit, dan juga tidak pula hewan kurban yang pincang dan sangat kurus, dan juga yang patah tanduknya dan robek telinganya. Dan orang yang berkurban hendaknya bersedekah, menyedekahkan daging kurban, memakannya dan menyimpannya. Dan menyembelih di musola ini lebih afdal, lebih utama, lebih baik dibandingkan selain musola. Dan tidak boleh orang yang hendak berkurban mengambil rambutnya dan kukunya setelah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya. Nah, inilah beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Kita bahas satu persatu. Pertama, kata Imam Asy-Syaukani, disyariatkan kurban itu bagi keluarga masing-masing rumah. Maksudnya kurban itu disyariatkan oleh seorang dengan menyertakan seluruh keluarganya yang dalam satu rumah, maksudnya gitu. Jadi misalkan saya punya keluarga tinggal satu rumah dengan saya, walaupun jumlahnya 20-30, maka ini nggak masalah. Satu kurban, satu kambing ini untuk 30 orang itu. Jelas Bapak ya? Ini maksud Imam Asy-Syaukani. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan, amma kauna tushra'u li ahli kulli baitin fali hadithi Abi Ayyub al-Ansari qal kana rajul. Adapun disyariatkan kurban bagi keluarga masing-masing rumah itu berdasarkan hadis Abu Ayyub al-Ansari. Ia berkata, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing atas nama dirinya dan keluarga yang ada di rumahnya. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Nah, insyaallah akan jelas. Di zaman Rasulullah, seorang menyembelih kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Jadi kalau misalkan keluarganya, misalkan yang di dalam rumahnya ada ibunya atau anak istri, ada ibunya, ada bapaknya, ada keponakannya, semua itu masih dalam satu rumah, maka boleh seorang menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dengan keluarganya. Jelas ya? Ini dalil tegas yang menegaskan sahnya demikian ya.
Kenapa perlu disebutkan seperti ini? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat satu kambing hanya sah untuk satu orang. Jelas ya? Jadi nyembelih satu udah nggak bisa mengatasnamakan keluarganya, anak istrinya nggak. Kalau mereka anak istrinya mau kurban, nyembelih sendiri, maksudnya berkurban sendiri, tidak boleh istilahnya diikut sertakan dengan satu orang ini kepala keluarganya. Jelas apa ya? Jadi ada pendapat ulama menyatakan kurban itu hanya sah atas diri sendiri, dari diri sendiri, dan tidak boleh mengikut sertakan keluarga. Jadi kalau misalkan dalam satu rumah ada suami, istri, anak-anak, misalnya anaknya 2 nih, maka menurut sebagian ulama nggak bisa suami berkurban untuk dirinya dengan keluarganya, nggak, masing-masingnya harus kurban. Nah ini pendapat sebagian ulama, namun ini pendapat yang lemah ya, karena bertentangan dengan hadis yang jelas sahih ini. Karena hadis ini menyebutkan, dalam hadis disebutkan seseorang di zaman Rasulullah menyembelih kambing atas nama dirinya dengan keluarga yang ada di rumah. Ini jelas, hadisnya jelas menunjukkan bahwasanya kurban ini, kambing ini sah atas nama seorang dengan keluarganya, walaupun jumlahnya banyak, selama masih satu rumah. Adapun kalau sudah tidak satu rumah, misalkan saya misalkan ingin berkurban seekor kambing, kemudian yang tinggal di rumah saya istri, anak 2 atau 3, yang 2 sudah pisah, sudah nikah misalkan, maka nggak bisa diikut sertakan anak saya yang sudah pisah ini, karena tidak satu rumah. Yang boleh itu kalau masih satu rumah, walaupun jumlahnya sampai 100. Jelas apa ya? Walaupun jumlahnya 100, kalau masih satu rumah, satu ekor kambing, ini cukup untuk mereka semua. Jelas? Ini ya, ini sengaja perlu disebutkan karena sekali lagi para ulama tidak sepakat, bukan ijma, tidak ada kesepakatan bahwasanya satu kambing cukup untuk satu keluarga. Enggak, ada perbedaan pendapat. Namun pendapat yang kuat, satu kambing cukup untuk satu keluarga selama masih satu rumah. Jelas Bapak-bapak? Soal jelas ya. Sengaja saya sebutkan, artinya supaya kita pun nggak nangkap satu pendapat, ada beda pendapat. Dengan kita tahu beda pendapat, kita lebih wawasan kita makin luas, dan kita tidak terlalu kaku dalam berpendapat, tidak kaku dalam beragama itu. Karena orang kalau yang tahunya satu pendapat, dia kaku biasanya, nganggap inilah Islam, yang lain bukan Islam. Ini bahaya sekali ya. Nah, ini pembahasan pertama. Lalu pembahasan kedua, di sini Imam Asy-Syaukani menyatakan udhiyah, kurban disyariatkan bagi keluarga masing-masing rumah. Disyariatkan itu artinya apa? Wajib, sunnah, mubah, atau apa nih? Kira-kira apa disebutkan disyariatkan? Apakah bisa kita menyimpulkan dari perkataan Imam Asy-Syaukani disyariatkan kurban berarti wajib? Bisa? Enggak, disyariatkan ini maknanya bisa saja nanti wajib, bisa saja sunnah ya. Lantas seperti apa perbedaan pendapat di antara para ulama? Imam Asy-Syaukani menyebutkan di sini, wa qad ikhtalafa fi wujubil udhiyah. Telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kewajiban berkurban. Artinya para ulama berbeda pendapat, berkurban ini hukumnya wajib atau tidak wajib, sunnah. Jelas Bapak? Ada perbedaan pendapat ya. Fadhahabal jumhur ila anna sunnatun ghairu wajibah. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban itu sunnah, tidak wajib. Jumhur berpendapat tidak wajib, sunnah. Tapi sunnah bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dianjurkan. Artinya benar-benar kalau bisa dikerjakan itu. Ini pendapat jumhur. Wa dhahaba Rabi'atu wal Auza'i wa Abu Hanifah wal Laits wa ba'd al-Malikiyah ila annaha wajibatun 'alal musir. Sedangkan Rabi'ah Ar-Ra'i, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'ad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya berkurban hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu.
Artinya bukan bagi semua orang ya. Para ulama yang menyatakan wajib, wajibnya bagi yang mampu ya. Nah, wahaka an Malik wan Nakhai, dan ini juga pendapat ini dinukil, dihikayatkan dari Malik dan Nakhai. Bahwa kalau disebutkan dihikayatkan, tidak mesti pendapat itu benar-benar disebutkan oleh para ulama. Contohnya di sini disebutkan wahukiya an Malik, dihikayatkan dari Malik. Malik siapa? Imam Malik. Nah, kalau ulama menyebutkan dihikayatkan dari Malik, tidak mesti Imam Malik berpendapat seperti itu. Hikayatkan itu ibaratnya apa ya? Udah jadi bahasa Indonesia kan? Hikayat itu ibaratnya apa ya? Cerita yang gimana Pak itu? Yang masih belum jelas ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi ketika para ulama menyatakan dihikayatkan dari Malik begini, bukan berarti Imam Malik memang melakukan itu atau berpendapat seperti itu. Enggak, tapi ada kemungkinan masih belum jelas. Imam Malik berpendapat seperti itu. Nah, jadi katanya dihikayatkan dari Imam Malik dan Ibrahim An-Nakhai, beliau juga berpendapat wajib. Berpendapat bahwasanya kurban itu wajib. Apa dalilnya bahwasanya itu wajib? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Syukani, wa tamassakal qailuna bil wujub bimithli hadits ala kulli ahli baitin udhiyah. Para ulama yang berpendapat wajib, mereka berpegang dengan hadis semacam yang sudah disebutkan oleh Imam Syukani, ala kulli ahli baitin udhiyah, bagi setiap keluarga masing-masing rumah harus apa? Kurban. Ya. Harus kurban. Bagi masing, atau diterjemahkan atas setiap keluarga suatu rumah ya apa? Wajib melaksanakan kurban. Nah, ini hadisnya yang disebutkan oleh Imam Syukani. Cuman Imam Syukani sendiri menyebutkan hadis ini pada disebutkan pada kalimat sebelumnya, wa fi isnadi Abu Ramlah wasmu Amir qala al-Khattab majhul. Jadi hadis ini dalam sanadnya ada Abu Ramlah, namanya Amir, dan al-Khattab menyatakan perawi ini majhul. Majhul artinya tidak dikenal. Artinya hadis ini dhaif. Ya. Seandainya hadis ini tidak dhaif, jelas hadis ini menunjukkan berkurban itu hukumnya wajib. Karena Nabi menyatakan atas setiap keluarga kurban. Artinya apa? Wajib atas setiap keluarga untuk berkurban. Ini bisa wajib, bisa hadis ini bisa menunjukkan wajib. Cuma sayangnya sanad hadis ini lemah karena ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Terus ada lagi dalil mereka. Dalil mereka disebutkan sini hadisnya sebentar. Hadis Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad, Ibnu Majah dan Sahihkan Al-Hakim. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan, artinya kelapangan harta, tapi tidak berkurban, maka jangan ia mendekati musalla kami. Siapa yang punya kelapangan, artinya kecukupan, mampu untuk berkurban, tapi tidak berkurban, maka jangan mendekati musalla kami. Musalla ini artinya apa? Tempat sholat kami. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau suatu perbuatan sampai ditinggalkan, nggak usah dekat musalla kami. Berarti wajib apa sunnah? Benar. Wajib, Bapak ya. Ini dalil para ulama yang menyatakan wajib. Tapi perlu kita ketahui, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menukil perbedaan pendapat di antara ulama. Hadis ini marfu sampai Rasulullah atau cuma sampai sahabat? Nah, ini. Dan pendapat yang kuat mauquf hadis ini cuma sampai sahabat Nabi. Seandainya sampai Nabi, bisa kita katakan bisa dipakai ya. Yang jadi masalah hadisnya mauquf ya. Kalaupun sahih, tidak juga menunjukkan wajib ya Bapak ya. Sama seperti hadis yang siapa yang memakan bawang putih, maka jangan mendekati
masjid kan, mendekati musola kami. Nah, ini juga bukan berarti larangan di sini haram. Dan bukan berarti menjauhkan orang yang melakukan itu hukumnya wajib. Kata para ulama ya Bapak ya. Yang jelas ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang kuat ya. Saya nukil pendapat yang kuat ya biar nggak usah belok kiri belok kanan. Pendapat jumhur ulama yang saya yakini, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama bahwasanya berkurban hukumnya tidak wajib. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena ini praktek para sahabat Nabi, para sahabat kibar, para sahabat senior. Contohnya Abu Bakar dan Umar. Pernah suatu hari sengaja tidak berkurban. Dengan alasan apa? Supaya orang-orang tahu bahwa ini tidak wajib. Nah ini lihat. Abu Bakar dan Umar bukan sekelas sahabat sigor, bukan sahabat junior, Bapak, sahabat senior, orang yang faqih, orang yang berilmu. Mereka mengerti tentang hadis-hadis Nabi, mengerti tentang ayat Al-Quran. Jadi ketika mereka bersikap, ini bukan sikap biasa, sikap yang menunjukkan apa? Pemahaman mereka tentang Islam, tentang fikih. Makanya mereka pernah suatu hari tidak berkurban, suatu tahun tidak berkurban. Ditanya kenapa? Mereka menyebutkan alasannya supaya orang-orang tahu bahwasanya kurban tidak wajib. Karena kalau kurban dilaksanakan setiap tahun oleh seorang, nanti orang akan anggap wajib. That's apa ya? Dan perbuatan Abu Bakar dan Umar ini tidak diingkari oleh seorang pun sahabat Nabi. Makanya seakan-akan ini ijma. Ya, walaupun ini bukan ijma, Bapak ya. Ulama beda pendapat, Bapak ya. Nah ini dalil yang jelas ya. Maka pendapat yang kuat, Allahu a'lam, bahwasanya berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah bukan berarti kita tinggal. Kalau bisa kita kerjakan. Cuma kadang-kadang kita tinggalkan sesekali. Contohnya, misal kita tahun ini kurban, besoknya kurban, nanti tahun ketiga tinggalkan. Masih nggak usah berkurban. Supaya orang tahu bahwasanya itu tidak wajib. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya. Dan kurban sekali lagi walaupun tidak wajib, ya kalau bisa kita sering terus sampai sampai ketika orang menyangka bahwa itu wajib, kita tinggalkan. Kita laksanakan sampai ketika orang menganggap itu wajib, kita tinggalkan. Jadi begitu Bapak ya. Karena ditekankan, jangan ditinggalkan kecuali kalau khawatir orang menganggap wajib. Cuma saya yakin kalau zaman sekarang apa ada orang sampai menganggap wajib? Saya yakin enggak. Kalau zaman Abu Bakar mungkin, karena masih dekat dengan Nabi. Mungkin mereka anggap karena baru di masa Nabi orang-orang kurban, para sahabat kurban. Nah bisa jadi setelah Nabi meninggal, oh kita harus kurban, wajib kurban. Makanya Abu Bakar tinggalkan supaya orang-orang tahu bahwasanya itu tidak wajib. Ini zaman Abu Bakar. Cuman kalau zaman sekarang Allah alam ya, apa ada ya? Ada? Nggak ada ya. Cuman ya kejahilan kan merajalela juga zaman sekarang. Ya jadi Bapak, kita lihat aja kondisinya. Kalau memang kita perkirakan ada masyarakat awam yang menganggap kalau kita terus-menerus kurban nanti dianggap wajib, tinggalkan. Sesekali tinggalkan. Tahun ini tinggalkan, nanti tahun depan kerjakan. Selalu jelas ya. Sama seperti sunnahnya membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan di sholat subuh di hari Jumat. Ini sunnah, tidak dilakukan. Bukan perkara yang makruh, sunnah. Bahkan bisa dibilang itu hampir kebiasaan Nabi begitu. Cuma kata para ulama, sesekali ditinggalkan supaya orang tahu bahwasanya itu tidak wajib. Ya Sobat ya, karena kalau masyarakat awam nih, kalau suatu amalan terus dikerjakan, mereka nggak ini wajib nih, nggak bisa tinggalkan. Kalau tinggalkan harus ngulang sholatnya. Ini surat As-Sajdah dan Al-Insan, bukan sujud tilawahnya Bapak. Karena masalah sujud tilawahnya ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Disyariatkan tidak ketika baca surat As-Sajdah itu sujud atau tidak. Jelas ya? Ya, sebagian ulama menyatakan silakan. Karena apa? Tidak ada hadis sahih dari Nabi yang menyebutkan Nabi sujud ketika baca surat As-Sajdah.
Jelas? Nggak ada hadis sahihnya. Baca saja. Yang ada itu dalam hadis Nabi sujud ketika membaca surat An-Najm, baca surat Shad, surat Al-Insyiqaq, dan surat Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sedangkan Al-Insyiqaq, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sedangkan dalam surat An-Najm yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Nah, itu sama satu lagi, wa kharara wa anab, itu ya. Ini 4 Bapak ya. Ini yang ternukil dari Rasulullah, beliau sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. 4 ayat ini. Ketika membaca 4 ayat ini beliau sujud. Adapun beliau sujud selain 4 surat ini tidak ternukil dari hadis yang sahih, tapi ternukil dari para sahabat Nabi. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, beliau ketika menyebutkan hadis-hadis sahih tentang sujud tilawah, beliau nggak menyebutkan kecuali 4 ini. Setelah itu beliau menyatakan, terus bagaimana kalau sujud tilawah di selain 4 surat ini, 4 ayat ini? Beliau menyatakan tidak mengapa, karena dipraktekkan para sahabat Nabi. Jelas ya? Ya itu Bapak ya. Nah itu, jadi artinya kesimpulannya, sujud tilawah ketika baca surat As-Sajdah di hari Jumat salat subuh, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalaupun kita berpendapat itu disunahkan, maka hendaknya sekali-kali ditinggalkan. Karena Bapak, dinukil oleh Imam Syatibi kalau tidak salah, sebagian orang awam di zaman beliau berpendapat sholat subuh 3 rakaat. Itu karena apa? Ada sujud itunya. Jadi seakan-akan kewajiban sujud tilawah terus ketika baca surat Sajdah. Jadi nganggapnya sholat subuh 3 rakaat kalau di hari Jumat. Mungkin nggak anggapan itu ada zaman sekarang? Mungkin. Contohnya anak saya, si Ilyas. Jadi kalau sholat subuhnya, kalau hari Jumat sholat subuh 3 rakaat ya, anggap 3 rakaat. Padahal itu sujud tilawah. Jadi Bapak, ini yang perlu kita luruskan ya. Jadi kadang suatu amalan sesekali kita tinggalkan supaya orang tahu bahwasanya itu tidak wajib ya. Tapi kalau misalnya orang udah tahu itu tidak wajib, kita laksanakan lagi, nggak masalah. Nah itu tentang hukum kurban ya. Kita menghukum kurban lalu nyinggung masalah itu. Jadi intinya hukum berkurban menurut pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat, hukumnya sunnah muakkadah ya. Kita laksanakan, dianjurkan kita melaksanakannya terus menerus, kecuali kalau timbul anggapan bahwasanya itu wajib, hendaknya kita tinggalkan sesekali. Jelas? Lalu kita lanjut lagi. Poin berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syukani, wa waqtuha ba'da sholatin nahri ila akhiri ayyamit tasyriq. Waktu berkurban yaitu setelah sholat Idul Adha. An-nahr itu sholat penyembelihan. Maksudnya sholat apa? Idul Adha ya. Waktunya setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari-hari tasyrik. Akhir hari tasyrik itu hari apa? Tanggal berapa? Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Berarti akhirnya itu sebelum sholat maghrib di tanggal 13. Jadi ketika asar nih di tanggal 13 silakan menyembelih. Tapi kalau sudah Allah udah terlambat, tidak bisa lagi menyembelih kurban. Terus kalau udah terlanjur sembelih, ya udah dimakan aja, sembelihan biasa, bukan kurban. Sama seperti seorang saking semangatnya pengen berkurban, orang berangkat sholat ini belum selesai sholat, imam masih khotib gitu nih, saya ingin dapat pahala kurban. Kenapa kamu buru-buru? Supaya nanti nggak repot, saya sembelih aja sekarang. Nah yang seperti ini tidak dianggap kurban karena belum waktunya. Waktunya nyembelih kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Jelas Bapak ya? Setelah sholat Idul Adha. Jangan buru-buru ya. Bahkan kata para ulama hendaknya juga dilakukan setelah imam nyembelih. Jadi kalau imam udah nyembelih, jangan mendahului imam. Ya, mendahului penguasa maksudnya imam sini. Ya, apa dalilnya bahwasanya waktu sholat, waktu penyembelihan yaitu dari sejak sholat Idul Adha sampai hari tasyrik? Imam Asy-Syaukani
menyebutkan di sini. Nah, wa amma qawluhu yamtaddul waqt ila akhir ayyam tasyriq fali hadits Jubair bin Mut'im 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Adapun waktu penyembelihan kurban memanjang sampai hari akhir hari tasyrik, itu berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih kurban, tanggal 11, 12, 13. Ini semua hari penyembelihan kurban, Bapak ya. Jelas? Adapun apakah sah atau tidak nyembelih sebelum waktunya dan setelah waktunya, ini pada itu keterangannya, dalilnya disebutkan oleh Imam Syaukani dari sahabat Jundub bin Abdillah, Jundub bin Sufyan al-Bajali, dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dzabaha qabla yusalliya falyadbah makana ukhra." Siapa yang menyembelih sebelum sholat apa ini? Idul Adha, maka hendaknya dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Artinya penyembelihan yang pertama apa? Tidak sah, ya. Cuma makanan, cuma penyembelihan biasa. Loh, emang apa bedanya? Beda. Penyembelihan kurban ini pahalanya besar, Bapak. Besar. Beda dengan penyembelihan biasa. Walaupun sama-sama dibagi kepada, walaupun Bapak yang disembelih ini hewan apa? Kita nyembelih hewan ini sebelum salat Idul Adha dibagikan kepada orang miskin semuanya. Sedangkan kurban kan yang sunnah dibagi 3. Pertama dibagi diberikan hadiah, disedekahkan, lalu dimakan kita kan. Tetap aja penyembelihan kurban lebih afdal dibandingkan penyembelihan biasa yang dibagikan. Jelas ya? Selalu jelas ya? Ini artinya kita harus lihat, jangan tergesa-gesa, sembelihlah setelah masuk waktunya, jangan menyembelih sebelum masuk waktunya ya. Ini pembahasan kedua ya. Berikutnya terakhir insyaallah, wa afdaluha asmanuha, dan yang paling afdal, sembelihan yang paling afdal yaitu yang paling gemuk, paling berisi, Bapak ya. Jadi nyembelih itu jangan cari yang paling kurus, yang paling murah. Wah, saya cari yang yang paling hemat aja lah, cari yang paling kurus. Kalau yang ini yang mahal kan dompet saya nanti berkurang, cari yang kurus. Nggak boleh begitu ya. Kalau kita mau sedekah, sedekahlah yang nilainya paling besar ya. Jadi kalau kita misalkan mau infak, jangan cari yang receh mana. Kalau cari yang besar, bukan cari yang paling receh, ada nggak ya kamar masukkan, nggak gitu ya. Cari yang paling besar kalau bisa. Nah begitu pula dalam masalah kurban. Apa dalilnya? Imam Syaukani menyebutkan hadis Abu Rafi' di sini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahha ishtara kabshain saminain. Di sini kata Abu Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin menyembelih kurban, beliau membeli 2 hewan kibas yang gemuk, bukan yang kurus. Loh, yang kurus memang boleh saja, tapi kurusnya jangan sampai seperti tinggal tulang saja. Kalau itu tidak sah. Tapi kalau kurus masih ada dagingnya, sah, tapi pahalanya tentu saja beda dengan kalau ininya besar, Pak ya. Terus bagaimana cara kita beli ada bis? Oh ya, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.